Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lambung pada ruminansia atau pada sapi yang kemarin kita telah membahas tentang faring dan kerongkongan. Sebelumnya saya berharap semoga kalian dapat dimudahkan dalam mengikuti pembelajaran, dapat tercapai apa yang kalian cita-citakan. Kita langsung menuju kepada materi yaitu tentang lambung pada ruminansia. Silahkan lihat video berikut. Lambung. Bagian lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat penyimpan bahan makanan sementara. Lambung mengalami proses mekanis dan kimiawi. Adanya gerakan lambung dan cairan lambung bersifat asam. Bagian lambung: rumen, perut besar; retikulum, perut jala; omasum, perut kitab; abomasum, perut masam. Rumen, abomasum, omasum, retikulum. Makanan masuk ke lambung. Rumen terjadi proses pembusukan dan fermentasi oleh enzim selulase yang dihasilkan bakteri dan protozoa. Menuju ke retikulum, dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Bolus dari retikulum dikeluarkan kembali menuju rongga mulut. Omasum terjadi penyerapan air dari pengunyahan. Abomasum, tempat terjadinya sekresi asam dan enzim. Pencernaan untuk mencerna makanan. Hasil pencernaan di abomasum menghasilkan bentuk bubur yang disebut kim. Kim menuju usus halus. Nah, setelah melihat video tersebut, kita dapat membahasnya sebentar bahwa pada lambung sapi terdiri dari 4. Tadi sudah ada, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Mungkin ada yang telah paham tentang materi ini, boleh menuliskan di kolom komentar. Rumen. Nah, pertama tadi, rumen ini adalah tempat pembusukan fermentasi oleh enzim selulasa yang dihasilkan bakteri. Bakteri tersebut bernama protozoa. Nah, ciri-ciri dari rumen itu kita dapat melihat sapi. Sapi itu ada perut yang besar. Nah, paling besar itu disebut dengan rumennya. Nah, fungsinya apa rumennya? Fungsinya sebagai tempat pencernaan dengan bantuan mikroba. Tadi mikrobanya sudah disebutkan yang namanya protozoa. Makanan tersebut dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, seperti lambung-lambung yang lainnya ya, fungsi dari lambung itu untuk mengaduk, untuk mencampur, untuk menjadikan bubur. Nah, pada saat sapi istirahat, makanan kembali ke mulut lagi dan dikunyah kembali. Lah, inilah yang membedakan sapi dengan binatang lainnya, itu dikunyah 2 kali atau yang disebut dalam bahasa Jawa gayemi. Mungkin ada dari bahasa lain di daerah kalian, boleh silakan tulis di kolom komentar. Nah, setelah tadi dikunyah, dikembalikan ke mulut lagi, untuk kedua kalinya makanan masuk lagi ke retikulum atau ke perut jala. Nah, setelah sampai di perut jala atau retikulum, ini terjadi proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke abomasum atau perut kitab. Nah, berarti di dalam retikulum perut jala ini disaring ya apabila misalnya makan yang tidak sesuai atau misalnya menelan dari yang bukan daun karena makanannya memang daun, itu dipisahkan dari daun dengan yang bukan daun. Yang masuk ke dalam omasut atau perut kitab yaitu yang daun-daunnya saja. Pada berikutnya masuk kepada perut kitab atau omasut.
di bagian sini fungsinya untuk makanan dicerna dan dibantu oleh enzim pencernaan. Nah, setelah dibantu oleh enzim-enzim pencernaan tadi, selanjutnya masuk kepada perut masam atau abomasum. Pada abomasum tersebut untuk mencerna makanan dan membantu enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, itulah fungsi dari rumen atau perut besar. Mungkin ada tambahan lagi, boleh menuliskan di kolom komentar. Nah, setelah itu menuju kepada usus atau usus halus, ada usus besar, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita akhiri dulu, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.